Shalom, selamat pagi anak-anak teacher, selamat pagi orang tua yang ada di rumah. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, siapkan hatimu. Kita angkat satu lagu pujian, Tuhanku mau menyenangkanmu. Kita bersatu dalam doa, mengucap syukur untuk berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah kami, ibadah singkat kami pada pagi hari ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu. Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, shalom anak-anak teacher. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabmu. Anak-anak teacher yang punya Alkitab di rumah, mari buka Alkitabnya di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat 40 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat 40. Nanti anak-anak teacher boleh membacakannya di rumah. Teacher akan bercerita kepada kalian
di sini tentang seorang pahlawan yang gagah perkasa, ya. Di sini teacher akan bercerita kepada kalian tentang seorang pahlawan yang gagah perkasa bernama Yefta, ya. Anak-anak teacher, hari ini teacher akan mengenalkan kalian bagaimana pekerjaan tangan Tuhan kepada seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, hari ini siapkan hatimu ya. Nah, ceritanya begini anak teacher. Ada seorang pahlawan yang bernama Yefta. Tetapi sebelum dia menjadi seorang pahlawan, teacher mau ceritakan bahwa dia adalah seorang anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki suami. Artinya dia lahir di luar nikah. Dia tidak diinginkan oleh keluarganya, ya. Dia tidak disukai orang-orang sebangsanya, yaitu orang Israel. Tetapi dia sebenarnya anak dari keturunan Yakub, tetapi tidak disukai orang-orang sebangsanya, ya, karena orang tuanya juga termasuk tidak cukup dihargai pada saat itu. Nah, anak teacher, di sini istrinya, istri dari orang tuanya mungkin ya melahirkan dia, dan kemudian suaminya tidak menyukai istrinya itu. Jadi ketika dia dalam kandungan tidak disukai, akhirnya suaminya mengusir dia dari rumah, seperti itu. Nah, ketika lahir anak itu, orang-orang di sana tidak menyukainya, seperti yang teacher bilang tadi. Nah, ketika dia bertambah besar, dia semakin tidak disukai, dan orang sebangsanya melihat dia tidak menyukainya. Akhirnya diusir dia, kamu tidak boleh tinggal di bangsa ini, sebab kamu tidak layak ada bersama dengan kami, karena kamu lahir dari perempuan yang tidak benar, seperti itu, ya. Nah, akhirnya karena dengan kesedihan Yefta tidak diterima dari sebangsanya, dari suku bangsanya, dia pergi menyingkir dari tempat tinggalnya, ya, menyingkir bersama dia di sebuah bukit-bukit yang di tempat itu tinggal orang-orang penyamun, pencuri yang tidak menyukai kehendak Tuhan. Nah, akhirnya dia bergaul di sana. Tetapi dengan adanya pergaulan dengan orang-orang itu, semakin si Yefta ini menjadi gagah, menjadi kuat, menjadi orang yang sangat tangguh, ya, orang yang sangat hebat. Jadi orang-orang sebangsanya itu mendengar berita tentang si Yefta ini, bahwa dia sanggup berperang. Nah, ternyata ketika si Yefta pergi dari kampung halamannya itu, adalah bangsa Amon menyerang bangsa itu. Jadi mereka sangat ketakutan. Mereka berpikir, bagaimana ya orang Amon nanti menyerang kami? Bagaimana tidak ada pahlawan kami yang bisa memimpin kami? Nah, adalah tua-tua di bangsa itu berkata seperti ini. Nah, kita kan punya Yefta. Yefta itu kan seorang yang gagah. Nah, kenapa kita tidak panggil dia saja? Ya, padahal mereka tidak ingat kalau si Yefta itu pernah mereka usir. Tapi ketika mereka butuh, mereka ingat kepada si Yefta. Nah, berkumpullah bangsa itu, kita berkatalah seperti ini, nanti kita akan menjemput si Yefta, kita bilanglah dia menjadi pemimpin kita, supaya dia bisa berperang melawan orang Amon itu, katanya. Nah, setelah mereka berunding, pemimpin-pemimpin tua-tua di bangsa Israel itu, mereka menemui Yefta di perbukitan, di mana mereka berkumpul. Dia berkumpul bersama dengan teman-temannya yang teacher bilang tadi, bersama dengan pencuri-pencuri. Tetapi dia tidak dia tetap mengasihi Tuhan. Dia hanya bergaul dengan mereka. Dia tidak sama, meskipun dia bergaul dengan pencuri-pencuri, tetapi dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel, tua-tua bangsa Israel itu datang menemui dia, ramai-ramai menemuinya, anak teacher.
Nah, ditemuinya lah si Yefta di tempat tinggalnya itu. Dia berteriak, "Yefta! Yefta!" Dipanggilnya seperti itu. Nah, keluar Yefta dari rumahnya. Dilihatnya lah kerumunan orang untuk menemui dia. Langsung ditemui si Yefta seperti ini. Berkata dia, "Ada apa dengan kalian menemui saya?" "Iya Yefta, kami mau datang menemui engkau. Bangsa kami, bangsa kita akan dijajah, akan diserang oleh bangsa Ammon." Si Yefta berkata seperti ini, "Kalian tidak tahu, kemarin kalian usir saya, kemarin tidak membutuhkan saya, sekarang kalian butuh, kamu panggil lagi saya." Dengan memohon bangsa itu, "Mohonlah Yefta, tidak ada lagi pahlawan yang bisa kami pakai untuk memerangi bangsa Ammon ini. Hanya kamu yang bisa untuk memimpin. Tolonglah." Bangsa Israel tua-tua yang datang itu memohon sekali kepada si Yefta. Akhirnya setelah si Yefta berpikir, mereka ini sudah memohon kepada saya, apalagi bangsa itu juga bangsaku. Akhirnya dia menjadi luluh. Dia pulang ke tempat tinggalnya. Meskipun pernah dia diusirnya, tetapi dia berpikir tidak baik untuk membenci orang lain, pikirnya. Akhirnya dia pulang, dia menjadi pemimpin perang orang Israel. Nah, setelah dia berada di barisan orang Israel itu, dia membentuk barisan perang. Ditataannya orang-orang itu supaya bisa melawan orang Ammon itu. Nah, setelah dia dirancangkan dengan baik, dia menemui orang Ammon. Dia berkata seperti ini, "Hei kamu orang Ammon, ngapain kamu datang memerangi bangsaku?" Dengan sepelenya orang Ammon itu berkata, "Gampang sekali, kalian kan bangsa kecil, gampang kalian dijajah oleh kami. Gampang kalian." Wah, akhirnya kalian tidak akan sanggup untuk mengalahkan bangsa kami, sebab kami adalah bangsa pilihan Tuhan, kata si Yefta. Nah, dengan bersungguh-sungguh, dengan dia yakin, dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, jika engkau," dia berkata seperti ini, berdoa menyerahkan seluruh pergumulannya sebelum dia berperang melawan bangsa Ammon itu. Si Yefta berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apabila aku bisa mengalahkan orang Ammon ini, ketika aku pulang menang melawan mereka, siapapun yang menyambut aku pulang dari peperangan akan kuserahkan kepada Tuhan." Si Yefta berjanji seperti itu di dalam doanya. Nah, ketika dia selesai berdoa, dia mengatur barisan perangnya. Taulah anak teacher, kalau si orang panglima perang, tentunya dia yang paling pemberani. Dia berada di barisannya, disusun barisannya untuk memerangi bangsa Ammon itu. Nah, benar sekali anak teacher. Ketika Yefta berada untuk memimpin bangsa Israel menyerang orang Ammon itu, dalam pertandingan mereka berperang, akhirnya Yefta tampil menjadi pemenang. Barisan perang orang Israel menjadi pemenang, dikalahkan semua orang Ammon itu. Nah, dengan sukacita si Yefta memberitakan kepada bangsanya, "Hore, kita menang melawan bangsa Ammon. Tidak jadi mereka merampas tanah kita." Dengan bersukacita dia pulang ke rumahnya, dia menari-nari. Nah, ketika anak perempuannya mendengar bahwa ayahnya menang dalam perang, datanglah anak perempuannya menari-nari menyambut dia. Diambilnya rebananya sambil menari menyambut ayahnya. "Hore, ayahku menjadi pemenang dalam perang," katanya seperti itu. Nah, ketika menari-menari dia menyambut ayahnya, dilihat Yefta lah bahwa yang diingatlah janjinya kepada Tuhan, nazarnya kepada Tuhan. "Siapa yang menyambut aku pertama sekali, dia akan kuserahkan kepada Tuhan." Apa maksudnya itu anak teacher? Bahwa diserahkan kepada Tuhan berarti itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dengan sedih hatinya si Yefta, "Tuhan, kenapa harus anakku perempuan yang kukasih yang menyambut aku?" Nah, tetapi ingat dengan janjinya, diberitahukanlah apa yang didoakan oleh Yefta. Dan anak perempuan itu tidak melawan, tetap dia percaya, tetap dia memegang
bahwa apa yang sudah diberikan kepada Tuhan tidak boleh diambil kembali. Nah, si Yefta pun berkata kepada perempuannya, atas duanya itu, siapa yang menyambutnya pertama kali akan diberikan kepada Tuhan. Akhirnya berkatalah anaknya perempuannya, ayah, berikanlah aku waktu 2 bulan untuk menangisi bagaimana aku akan pergi kepada Tuhan, katanya. Akhirnya anak perempuan itu pun setelah lewat 2 bulan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, inilah kisah hidup seorang panglima perang yang gagah perkasa, yang tetap memegang janji. Ya. Nah, anak teacher, apa yang kita dapat dari cerita teacher saat pagi hari ini? Yang pertama adalah kita jangan memendam atau kita harus mengampuni orang lain kalaupun kita sudah disakiti. Seperti Yefta tadi, udah diusir pun dia tetap mengampuni orang lain. Yang kedua, serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Seperti si Yefta, sebelum berperang dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melancarkan pekerjaannya. Nah, anak teacher, apapun yang kamu lakukan, kamu berdoa kepada Tuhan. Mungkin sebentar lagi kalian akan ujian akhir semester ini, semester 1. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kalian. Dan yang ketiga, pegang janjimu kepada Tuhan, tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan seperti putrinya yang tidak mau membantah apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Dia tetap takut kepada Tuhan. Ya, dari ketiga poin ini kita pegang dan lakukan dalam kehidupanmu. Inilah yang menjadi firman Tuhan saat pagi hari ini, dan anak-anak teacher dapat melakukannya dengan baik. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu saat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkannya dan ada hal yang kami pegang, yaitu supaya kami mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, dan juga kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh anak-anak yang beribadah di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati mereka, melindungi mereka, dan juga orang tua mereka. Tuhan yang boleh menjagai apapun yang menjadi rencana mereka. Tuhan yang boleh memberkati. Segala pujian kami yang boleh kami naikkan bagi Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau persembahkan seluruh hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dimanapun kami Tuhan akan melangkah, kemanapun kami akan melakukan pekerjaan kami, Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Terima kasih Bapa di surga, baik orang tua, baik anak-anak dan para guru, Tuhan yang melindungi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah anak teacher ibadah kita saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.